Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurintan Putri Handayani dengan NIM 2021 A1C187 kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep bab 1 sampai bab 5. Yang pertama, bab 1, statistik dan statistika. Yang A, pengertian statistika. Kata statistik berasal dari bahasa Latin, yakni satu yang berarti negara. Perkembangan awalnya statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna lagi bagi negara itu sendiri. Dalam pengertian ini, statistik hanya diartikan sangat terbatas, yaitu sekumpulan data atau angka mengenai kondisi penduduk. Terus yang B, ruang lingkup pentingnya statistika. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, probabilitas. Yang ketiga, teori keputusan secara statistik. Yang keempat, statistik intervensi. Yang C, data. Data adalah ukuran dari variabel. Yang pertama, data kuantitatif. Yang A, data interval. B, data rasio. 2. Data kualitatif. Yang pertama, data nominal, data ordinal. Terus yang D, istilah-istilah dalam statistik. Terdapat istilah penting dalam mempelajari statistik. Yang pertama, karakteristik adalah ciri yang dimiliki suatu objek yang dapat membedakan objek tersebut. 2. Variabel. 3. Populasi. 4. Sampel. Yang kelima, sensus. Yang keenam, sampling. Yang ketujuh, parameter. Yang ke-8, statistik. Yang E, metode statistika. Tahap-tahap penyelesaian masalah secara statistik adalah 1. Mengidentifikasi persoalan. Yang kedua, mengumpulkan dan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga, mengumpulkan data asli yang baru. Yang keempat, klasifikasi data. Yang kelima, penyajian data. Yang keenam, analisis data dan penarikan kesimpulan. Yang F, hubungan statistika dan penelitian. Penelitian adalah usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terdapat sesuatu masalah. Berikut pembagian. Yang pertama, jenis penelitian berdasarkan hasil ada 2, yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Yang kedua, jenis penelitian metode. Yang keempat, yang ketiga, jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi ada 3, yaitu penelitian deskriptif untuk mengetahui nilai variabel, mandiri atau lebih, penelitian komparatif mencari perbandingan. Yang keempat, jenis penelitian berdasarkan jenis data ada 2, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Terus yang kedua, data populasi dan teknik sampling. Yang A, populasi dan teknik sampling. Yang pertama, populasi. Populasi atau sering juga disebut universal adalah keseluruhan atau totalitas objek yang diteliti, yang ciri-cirinya akan diduga atau ditaksir. Ciri-ciri populasi disebut parameter. Yang kedua, sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi atau sampel adalah kelompok kecil yang secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan. Artinya tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Sampel aksidental. 2. Sampel kuota. 3. Sampel purposif. Terus yang ketiga, teknik sampling. Proses dan pengambilan sampel dalam populasi dengan teknik tertentu yang disebut teknik sampling. Terus yang B, bentuk pengumpulan data. Dalam statistika dikenal beberapa jenis data. Satuan terkecil dari data disebut datum. Data dapat berupa angka, dapat pula bukan
berupa angka. Terdapat beberapa cara untuk teknik untuk mengumpulkan data, yaitu pertama, wawancara. Wawancara yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung dengan responden. Yang kedua, kuesioner, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengirim atau menggunakan kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan. Yang ketiga, observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati objek penelitian atau kejadian bagi berupa manusia, benda mati maupun gejala alam. Yang keempat, tes dan skala objektif. Beberapa contoh tes skala objektif. Yang pertama, tes kecerdasan dan bakat. Yang kedua, tes kepribadian. Yang ketiga, tes sikap. Yang keempat, tes tentang nilai. Yang kelima, tes presentasi belajar. Terus yang kelima, metode proyektif, yaitu cara mengumpulkan data dengan memberikan teks kepada objek yang diteliti. Terus yang C, penyajian data. Data yang dikumpulkan, baik yang berasal dari populasi maupun yang berasal dari sampel, perlu diatur atau disajikan dalam bentuk tertentu, yaitu penyajian data dengan tabel. 2. Penyajian data dengan grafik atau diagram. Terus lanjutan bab 3, ukuran statistika. Yang pertama, distribusi frekuensi data. 1. Distribusi frekuensi data tunggal. 2. Distribusi frekuensi data kelompok. 3. Data distribusi frekuensi relatif. 4. Data distribusi frekuensi kumulatif. Terus yang B, ukuran kemudusan. Yang pertama, mean atau retara atau rata-rata. Yang A, mean dan tunggal. B, mean dan data tunggal berbobot atau bergolong. C, mean data kelompok. 2. Media atau nilai tengah. Yang A, media atau nilai data tunggal. Yang kedua, media data kelompok. Terus yang ketiga, modus atau nilai yang sering muncul. Yang A, modus data tunggal. Yang B, modus data kelompok. Yang C, ukuran letak. Yang pertama, kuartil. Yang A, data tunggal. Yang B, kuartil data berkelompok. Terus yang kedua, desil. Yang ketiga, persentil. Terus yang D, ukuran penyebaran dispersi. Yang pertama, jangkauan. Yang kedua, simpangan rata-rata. Yang A, data tunggal. Yang B, data berkelompok. Yang ketiga, simpangan baku, deviasi standar, SD dan varian. Yang A, data tunggal. Yang B, data berkelompok. Yang 4, nilai standar. Yang kelima, koefisien variasi atau KV. Terus lanjut dari bab 4, aplikasi MS Excel. Yang pertama, pengenalan fitur MS Excel. MS Excel merupakan salah satu atribut dari Microsoft Office. Versi pertama Excel dirilis untuk Macintosh pada tahun 1985 dan versi Windows-nya menyusul di nomor versi 2.0 pada November 1987. Terus yang B, statistik deskriptif. Yang pertama, menentukan statistik deskriptif. Yang kedua, menggambar grafik. Terus C, pengantaran pengujian hipotesis. Yang pertama, uji korelasi. Uji korelasi atau person memiliki banyak bentuk. Terdapat korelasi sederhana dan korelasi ganda. Terus kelanjutan bab 5, aplikasi SPSS. Yang A, pengenalan SPSS. Yang pertama, file. Yang kedua, edit. Yang ketiga, fill. Yang keempat, editor. Yang kelima, toolbar. Yang keenam, data. Yang ketujuh, transform. Yang ke-8, analis. Yang ke-9, graphs. Yang ke-7,
ADD atau ons. Terus yang ke-10, yang ke-9 yang ke-11 window, yang ke-12 help, yang ke-13 data view, yang ke-14 variable view, yang ke-15 desain variabel, yang ke-6 tipe, yang ke-17 string, yang ke-18 numerik, yang ke-19 data, yang ke-20 label, yang ke-21 valuer, yang ke-22 machine, yang ke-23 kolom, yang ke-24 aligns, yang ke-25 measurement. Terus B, penyajian data. Yang pertama, penyajian data menggunakan diagram batang. Yang kedua, penyajian data menggunakan diagram lingkaran. Yang ketiga, klik OK. Yang keempat, penyajian data menggunakan diagram atau histogram. Terus yang C, analisis deskriptif. Yang D, analisis prasyarat. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji homogenitas. Yang ketiga, uji linearitas. Yang E, analisis korelasi. Yang pertama, uji hubungan. Yang A, uji korelasi atau uji R. Yang B, uji regresi linear. Terus yang F, analisis perbedaan. Uji perbedaan atau uji T. Uji student, uji T, uji ANOVA, uji F. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan dari peta konsep bab 1 sampai bab 5. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.